Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minggu Paskah yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 2. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan melihatnya, dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, kesaksian tentang kebangkitan Yesus dilihat oleh Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kesaksian diberikan dua orang, memberi kesaksian yang sama. Jadi kesaksian itu sah, valid, dan solid. Kesaksian juga diberikan oleh Maria Magdalena, salah seorang perempuan yang telah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa dosa. Dia mengatakan, "Tuhan telah diambil orang, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tidak mudah bagi para pengikut Yesus untuk menjelaskan bagaimana iman kita akan kebangkitan ini. Sebagaimana para murid, iman dan harapan akan kebangkitan sering timbul tenggelam dalam kehidupan. Kita memerlukan terang yang meneguhkan iman kita. Sebagaimana Yesus, para murid untuk percaya, kita sangat memerlukan pertolongan Yesus. Saudara-saudari terkasih, hampir setiap orang akan merasakan hal yang sama seperti Maria Magdalena
ketika mengalami kehilangan orang yang sangat dicintainya. Betapa tidak ia hendak menengok jenazah Yesus, begitu terkejut mendapati kubur tempat Yesus dibaringkan telah kosong dan Yesus tidak ada lagi di sana. Maria Magdalena sangat galau, sangat sedih hatinya. Kesedihan itu menutup imannya kepada Yesus. Dikisahkan Maria Magdalena segera berlari-lari mendapati Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria Magdalena menularkan kegalauan hatinya kepada murid-murid Yesus dan menyebarkan prasangka buruk bahwa Yesus telah diambil orang. Kegelisahan dan kesedihan telah membunuh iman mereka akan Yesus yang bangkit. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah hilang, mereka saling berlomba untuk membuktikan kebenaran berita itu. Sikap terburu-buru membuat iman mereka mati. Mereka tidak sadar, tidak mengerti lagi isi kitab suci dan ucapan Yesus sendiri, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan dan tanpa kesengsaraan. Saudara-saudari terkasih, belajar dari sikap Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang lain, hendaknya kita selalu melihat setiap pengalaman hidup kita dalam terang kebangkitan Kristus. Bahwa akhir setiap penderitaan dan cobaan yang kita alami bukan lagi kehampaan, kefanaan, tetapi kemuliaan kebangkitan Yesus yang membawa kita pada kehidupan dan kebahagiaan yang abadi. Di dalam Kristus yang bangkit, kita menemukan harapan akan akhir yang bahagia, kemuliaan di rumah Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus, jadikanlah kami manusia baru karena kebangkitan-Mu. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus, agar semakin mengerti arti kebangkitan-Mu bagi hidup kami dan juga bagi keluarga kami. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Apakah kita sudah mengerti dan memahami arti kebangkitan Yesus bagi diri dan hidup kita di masa mendatang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami senantiasa iman dan harapan kami kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau berkenan memanggil kami menjadi murid dan pengikut-Mu. Ini rahmat dan karunia kehidupan yang membawa kami pada kehidupan yang kekal, ya Yesus. Doa ini
kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.